Gayo, gayo, kota no tembuni, sabiwani nipi ko gayong kuina, kota no hasalku. Kopi Gayo merupakan salah satu kopi Arabica terbaik yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Kopi ini tumbuh pada ketinggian 1000 hingga 1700 meter di atas permukaan laut dengan kondisi iklim yang sejuk dan tanah yang subur. Faktor alam tersebut menghasilkan biji kopi dengan cita rasa yang khas, aroma yang harum, tingkat keasaman yang seimbang, serta rasa yang lembut di lidah. Karena kualitasnya yang tinggi, kopi Gayo telah dikenal luas dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Sejarah kopi Gayo dimulai pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20. Saat itu, pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman kopi Arabica ke wilayah dataran tinggi Gayo untuk dikembangkan sebagai komoditas perkebunan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai membudidayakan kopi secara turun-temurun. Pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi membuat petani Gayo mampu menghasilkan kopi dengan kualitas yang semakin baik. Kini, kopi Gayo telah memperoleh pengakuan internasional dan menjadi salah satu spesialty yang banyak diminati di berbagai negara. Persebaran kopi Gayo terutama berada di kawasan dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Daerah-daerah tersebut menjadi pusat produksi kopi terbesar di Aceh. Dari wilayah ini, kopi dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kopi Gayo memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Keunggulan kopi Gayo terletak pada kualitas rasa dan proses budidayanya. Kopi Gayo memiliki karakter rasa yang kompleks dengan sentuhan coklat, rempah-rempah, serta aroma yang kuat dan menyenangkan. Selain itu, banyak petani menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan sehingga kualitas kopi tetap terjaga. Kopi Gayo juga telah memiliki sertifikasi dan indikasi geografis yang menjamin keaslian serta mutu produknya. Berkat keunggulan tersebut, kopi Gayo tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi salah satu kopi terbaik yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan adalah membuat bedengan persemaian dengan lebar sekitar 1 meter. Panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian diatur jarak tanam dengan ukuran 2 hingga 5 cm setiap barisnya. Kemudian boleh ditutup dengan jerami untuk menjaga kelembabannya. Setelah sekitar 3 bulan, bibit kemudian dipindahkan ke dalam polybag. Perlu dilakukan penyiraman. Hal ini juga berguna untuk menjaga perakaran kopi agar tidak rusak. Kalang temerbang ku cabang ni kayu Setelah kopi berumur 7 hingga 10 bulan, kemudian kopi siap dipindahkan ke lahan.
Ukuran lubang dibuat dengan kedalaman 30 x 30 x 30 cm. Polybag dibuka dengan hati-hati dan akar yang keluar dipotong. Emas mongotaku bersebuku emas. Jarak tanam bervariasi mulai dari 0,7 hingga 1,2 meter untuk sistem tanam pagar. Perawatan gulma dilakukan secara mekanis di area piringan. Saat bersamaan juga bisa dilakukan penggemburan tanah. Pupuk yang diberikan adalah pupuk NPK. Metode pemberiannya adalah dilakukan secara melingkar di sekitaran bawah tajuk tanaman. Proses pembuatan kopi yang berkualitas tinggi dimulai dari tahap pemanenan yang dilakukan dengan metode petik pilih secara manual. Pada tahap ini, petani dengan teliti menyusui setiap ranting pohon kopi untuk memilah dan memetik buah kopi yang sudah matang sempurna, yang ditandai dengan warna kulit kopi yang merah cerah. Sementara itu, buah kopi yang masih berwarna hijau atau kuning sengaja tinggalkan di pohon agar bisa matang secara alami untuk dipanen pada periode berikutnya. Buah-buah kopi merah yang telah dipetik ini dikumpulkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah dan akan dipindahkan ke karung-karung putih yang berukuran besar untuk dibawa ke tempat pengolahan. Nah, setelah proses pengolahan selesai, buah kopi merah yang segar tadi langsung memasuki tahap pasca panen, diawali dengan pengupasan kulit luar. Karung-karung berisi kopi tadi ini dituangkan ke dalam corong mesin pengupas mekanis. Mesin ini secara otomatis memisahkan kulit luar kopi yang berwarna merah dengan biji kopi bagian dalam. Kulit kopi yang terkupas akan dibuang ke satu jalur, sementara biji kopi yang masih terbungkus lapisan cangkang tipis dan berlendir ini akan keluar melalui jalur terpisah dan akan ditampung ke dalam wadah ataupun bak khusus. Biji kopi yang keluar dari mesin pengupas tersebut memiliki warna putih pucat kehijauan dan teksturnya masih terasa licin karena diselimuti oleh lapisan lendir alami. Untuk menghilangkan lendir ini, biji kopi harus melewati proses fermentasi dengan cara didiamkan atau direndam dalam bak penampung selama beberapa jam atau beberapa hari sesuai waktu yang diinginkan. Setelah itu, proses fermentasi selesai dan lapisan lendirnya melunak. Biji kopi kemudian dicuci dengan air bersih mengalir hingga permukaannya terasa kesat saat dipegang. Sebagai tahapan akhir, biji kopi yang sudah bersih dan basah dipindahkan ke area penjemuran. Biji-biji tersebut kemudian dihamparkan secara merata di alas jemur di bawah terik matahari langsung. Proses pengeringan ini dilakukan secara berkala dan dibolak-balik agar kadar air di dalam biji kopi menyusut hingga mencapai tingkat kering yang ideal, sehingga biji kopi menjadi tahan lama, terhindar dari jamur, dan siap disimpan ataupun diproses ke tahap penyangkraian. Setelah melalui proses budidaya, panen, dan pengolahan pasca panen, kopi Gayo siap dipasarkan kepada konsumen. Biji kopi yang telah dikeringkan dan memenuhi standar kualitas akan disortir sebelum dijual kepada pedagang, koperasi, ataupun perusahaan pengolah kopi.
Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kualitasnya yang baik, serta cita rasa yang khas membuat kopi ini diminati oleh pasar domestik maupun internasional. Tidak sedikit kopi Gayo yang diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lainnya di Eropa. Keberhasilan pemasaran kopi Gayo tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan ataupun eksportir, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah penghasil kopi. Ribuan petani menggantungkan sumber pendapatannya pada usaha budidaya kopi. Selain itu, kegiatan pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penjualan kopi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perkembangan industri kopi turut mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah seperti kedai kopi, usaha roasting, serta penjualan produk olahan kopi. Kopi tidak hanya menjadi komoditas pertanian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.